menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Konflik antara Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli terus menjadi sorotan publik. Perseteruan semakin memanas setelah muncul berbagai laporan hukum dan pernyataan dari pihak-pihak terkait. Lantas, seperti apa pandangan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait nikah siri dalam undang-undang negara? Benarkah statusnya tidak diakui, bahkan dikategorikan sebagai perzinahan? Di sisi lain, Insanul Fahmi merasa dijebak terkait rekaman CCTV yang disebut menjadi barang bukti dalam laporan Mawa. Lalu, benarkah ia menduga ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam polemik rumah tangganya? Sementara itu, benarkah Mawa sudah lelah dengan segala dugaan pengkhianatan cinta hingga konflik dengan sang suami, sehingga memilih mantap untuk bercerai? Seperti apa pula penjelasan pihak kepolisian terkait Inara yang kabarnya sudah diperiksa atas laporan Mawa terhadapnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik panas antara Wardatina Mawa, Insanul Fahmi, dan Inara Rusli terus bergulir, menyedot perhatian publik dan menjadi headline di berbagai media. Perseteruan tersebut bukan sekedar drama rumah tangga, melainkan sudah masuk ke ranah hukum dengan konsekuensi serius. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali angkat bicara. Dengan tegas ia menyoroti praktik nikah siri yang dilakukan Inara dan Insanul. Menurut Hotman, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghapus status perzinahan. Lantas, benarkah itu artinya meskipun ada ikatan nikah siri, jika terbukti melakukan hubungan intim, maka tetap saja dikategorikan sebagai perzinahan di mata hukum? Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim, itu tetap perzinahan. Ya, satu sisi juga saya tidak bisa membenarkan ya, yang saya lakukan juga mungkin ada kesalahannya, mau bagaimanapun saya juga manusia biasa. Saya pasti minta maaf dan mengakui bahwasanya memang saya orang manusia biasa ya, punya kesalahan juga gitu ya. Tapi memang yang sangat disayangkan adalah ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini pun semakin kompleks dengan adanya dugaan ilegal akses terhadap CCTV dan penjualan rekaman dari kediamannya. Menurut Hotman, tindakan ilegal akses terhadap CCTV jelas merupakan tindak pidana. Ia turut menegaskan, dalam konteks hukum pidana, yang menjadi sasaran utama bukan hanya pelaku akses, tetapi pihak yang menyebarkan rekaman tersebut. Hotman menekankan bahwa penyebaran rekaman pribadi tanpa izin adalah bentuk pelanggaran serius terhadap hak privasi dan jika terbukti dapat dijerat dengan pasal pidana. Ya, ilegal aksi itu pembuktiannya, ya itu juga pidana, ya. Tapi mengenai apakah dia sudah diizinkan sebelumnya, ya itu perlu pembuktian gitu loh. Kalau itu sudah diizinkan sebelumnya, berarti pemakaian dia punya CCTV itu nggak salah. Hanya saja untuk sengaja mempersiapkan kalau benar ada video porno, itu kena lagi undang-undang video porno, undang-undang pornografi. Ya kalau memang dia tidak niat membuat, berarti adalah dugaan siapa yang menyebarkan. Memang pengertian menyebarkan itu kan kalau bisa diakses semua orang. Nah, sejauh mana dia menyebarkannya gitu loh.
Ya, jadi dilihat dari konteks perbuatannya sejauh mana dia melakukan itu, seberapa aktif dia, apakah karena insiden doang dikasih ke temannya atau memang sengaja menyebarkan. Kalau disebarkan ke puluhan orang, ya berarti itu sudah niat menyebarkan gitu loh. Kasus konflik antara Mawa, Insanul, dan Inara pun semakin memasuki tahap krusial. Setelah laporan Mawa terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan, aparat kepolisian akhirnya memanggil Insanul Fahmi untuk menjalani pemeriksaan resmi. Proses pemeriksaan berlangsung intensif sejak siang hingga malam hari. Insanul harus menjawab puluhan pertanyaan dari penyidik, menandakan bahwa kasus ini ditangani dengan serius dan penuh kehati-hatian. Ngasih keterangan dari memberikan klarifikasi ya. Alhamdulillah mohon doanya yang terbaik ya. Iya, apa? Pertanyaan apa aja tadi? Ya terkait pasal 284. Alhamdulillah berjalan lancar. Mohon doanya ya buat yang terbaik untuk semua pihak. Ini tadi cukup lama juga nih Bang, dari siang sampai malam ini ada berapa pertanyaan sih Bang? Udah tahu Bang? Sekitar 30 kali ya. Cuman mungkin karena memang banyak pertanyaan yang diulang-ulang. Dari ulang-ulang ya. Itu udah merasa lega Pak hasil dari Ya, alhamdulillah lebih lega. Doain aja yang terbaik. Ya. Di tengah berbagai sorotan tajam yang mengarah kepada dirinya, Insanul Fahmi mengaku bahwa dirinya merasa dijebak. Ia menilai bahwa dugaan penjualan rekaman CCTV dari kediaman Inara telah memperburuk hubungannya dengan Mawa. Situasi tersebut, menurutnya, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dari keretakan rumah tangganya. Insanul menegaskan bahwa kondisi ini membuat dirinya semakin terpojok, dan ia menuding adanya skenario yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan dirinya. Ia pun kembali menekankan agar publik tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya, karena ia menganggap dirinya sebagai kepala rumah tangga yang berhak mengatur dan menyelesaikan masalah internal keluarga. Sebenarnya agak kaget juga karena memang orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Jadi ya menurut saya berharap memang ini bisa pelakunya cepat ditangkap karena ini sudah merugikan banyak pihak sebenarnya. Hanya kenal saja, tapi tidak begitu lebih kenal jauh ya, nggak terlalu jauh kenal. Tapi apakah ini mantan manajernya dari Inara atau? Aku belum bisa ngomong secara spesifik, tapi mungkin ada keterlibatannya ya. Sangat merasa dijebak gitu ya, karena memang berdasarkan voice note tadi, bukti yang sudah saya dengar juga, sebenarnya memang ini sudah direncanakan dari lama, tapi ya itu dugaan saya ya, tapi itu berdasarkan bukti yang saya dengar. Jadi ya harapannya memang nanti cepat diungkap aja. Kejadian demi kejadian yang muncul dirasa Insanul Fahmi membuat prahara rumah tangganya dengan Wardatina Mawa dan Inara Rusli menjadi rumit. Lantas, benarkah Mawa sudah lelah dengan segala dugaan pengkhianatan cinta hingga konflik dengan sang suami, sehingga memilih mantap untuk bercerai? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sementara itu, dari pihak Wardatina Mawa, kuasa hukumnya menegaskan bahwa kliennya sudah mantap untuk berpisah dari Insanul Fahmi. Keputusan tersebut diambil setelah laporan polisi terhadap dugaan perselingkuhan dan perzinahan resmi bergulir. Kuasa hukum Mawa juga menjelaskan bahwa dugaan rekaman video CCTV menjadi salah satu bukti penting dalam laporan tersebut. Bukti tersebut diyakini dapat memperkuat posisi hukum Mawa dalam proses penyelidikan yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya.
enggak lah. Mawa udah tegas bahwa dia akan pisah, akan melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu, gitu kan. Nah, pastinya kan akan menguras waktu dan tenaga. Ya, kalau dari Mawa sih sebenarnya ya menanggapinya lebih kepada sebenarnya nggak terlalu apa ya, karena sampai detik ini sebenarnya kita bicara yang mana nih? Kalau kita bicara masalah perdamaian ya, perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua, ya keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarganya Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Kuasa hukum Mawa menegaskan bahwa pihaknya membantah adanya ajakan mediasi dari Buya Yahya seperti yang sebelumnya sempat disebutkan oleh Insanul. Menurut kuasa hukum, Mawa tidak pernah menerima undangan resmi untuk mediasi. Yang terjadi, Insanul hanya mengajak Mawa bertemu secara personal berdua tanpa melibatkan pihak keluarga maupun mediator. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Mawa karena ia menilai penyelesaian masalah tidak bisa dilakukan secara pribadi. Lantas, benarkah yang Mawa inginkan adalah agar Insanul datang menemui dirinya bersama keluarga untuk mengakui kesalahan secara terbuka? Saya belum bisa jawab karena memang belum dapat infonya. Hanya memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu. Tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun itu. Sepertinya beberapa hari lalu ya, dia chat ke Mawa. Ya itu kan alangkah baiknya seperti itu, gitu kan, lebih sopan, lebih enak kan itu. Ya kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya maupun kepada keluarga, juga ke Mawa juga belum. Hanya insan meminta untuk pertemuan berdua saja. Itu yang Mawa berani. Sementara itu, kuasa hukum Wardatina Mawa kembali menyoroti pernyataan Insanul Fahmi yang sebelumnya menyebut adanya pihak-pihak yang ingin merusak rumah tangganya. Ia pun mempertanyakan mengapa Insanul tidak secara jelas menyebut siapa pihak yang dimaksud. Lebih lanjut, menurutnya pernyataan yang menggantung justru menimbulkan spekulasi publik dan memperkeruh suasana. Dirinya menilai jika memang ada pihak yang berusaha merusak rumah tangga Insanul, seharusnya disebutkan secara tegas agar tidak menimbulkan fitnah dan dugaan liar. Ya komplotan ini komplotan apa ya? Kita juga menanggapinya juga ya sebenarnya ya agak ketawa juga gitu. Kita pun nggak ngerti maksudnya tuh komplotan apa gitu, seperti apa. Jadi harusnya kalau emang dia mau ngomong ya jelas aja lah. Siapa gitu kan? Siapa yang dia tuduh? Kasih tahu aja sama kita. Gitu. Atau ya dibuka aja lah di penyidikan lah, datang aja makanya ke Polda Metro gitu. Untuk pemeriksaan, jangan nggak datang. Tapi di luar langsung ngomong gini gitu. Nah, kalau dari Virgon kan kami sudah sampaikan sebenarnya bukan. Tapi bahwa dari siapa ya kita juga nggak bisa buka karena itu udah materi penyidikan. Mawa, alhamdulillah kondisi psikosnya mungkin sekarang lebih baik ya. Ditambah dengan dia mengisi dengan berbagai kesibukan yang positif, gitu kan, dia lebih banyak lagi ya melakukan kegiatan-kegiatan supaya dia juga lebih cepat move on-nya. Gitu. Bukan hanya drama orang ketiga, namun kini bergulir pula panas ke jalur hukum. Lantas, seperti apa pula penjelasan pihak kepolisian terkait Inara yang kabarnya sudah diperiksa atas laporan Mawa terhadapnya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia
untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, prahara rumah tangga antara Wardati Namawa dan Insanul Fahmi yang menyeret nama Inara Rusli sebagai orang ketiga, nyatanya masih terus bergulir, bahkan mungkin akan berujung ke meja hijau. Pihak Polda Metro Jaya pun mengungkapkan bahwa Inara telah diperiksa penyidik terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh Mawa. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan yang semakin mempertegas posisi Inara dalam pusaran kasus tersebut. Sedangkan terkait laporan polisi Inara Rusli atas Insanul Fahmi yang sebelumnya dikabarkan telah dicabut, rupanya masih terus bergulir di Polda Metro Jaya. Bahkan diungkapkan pihak Polda Metro Jaya kemarin bahwa pihak pelapor berinisial IR alias Inara Rusli pun diperiksa oleh penyidik terkait laporan polisinya atas Insanul Fahmi. Untuk yang IR, ya kan? Nah ini IR yang sebagai terlapor. Ya, IR sebagai terlapor yang laporan polisi tertanggal 22 November 2025. Ya, langkah yang sudah dilakukan oleh penyelidik hingga saat ini bahwa sudah memeriksa, sudah mengambil klarifikasi terhadap pelapor atau korban dalam inisial WM. Kemudian penyelidik sudah juga mengklarifikasi saksi MN. Ya, penyelidik juga sudah mengklarifikasi saksi terlapor IR. Ya, kemudian penyelidik juga melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap salah satu hotel yang ada di TB Simatupang. Oke. Kemudian sudah melakukan koordinasi juga dan klarifikasi terhadap kantor urusan agama KUA Hamparan Perak Medan. Ya, kendalanya di sini bahwa dalam perkara ini saksi dengan inisial RM itu kemarin pas saat di antar undangan klarifikasinya meminta reschedule jadwal untuk klarifikasi pada hari Jumat tanggal 26 Desember nanti. Kemudian ada juga saksi dengan inisial IF, ya IF meminta penundaan klarifikasi di schedule ulang ke tanggal 26 Desember juga. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Kalau untuk saudari IR-nya itu tanggal 22 Desember kemarin sudah. Jadi yang tidak hadir ini nanti RM dan IF ya, iya. IF. Kalau untuk RM itu ayah dari IF. Nah ini yang LP tertanggal 1 Desember 2025 yang mana saudari IR sebagai pelapor. Ya. Dapat kami sampaikan update-nya. Kemarin sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak pelapor IR, kemudian mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada saksi RA, inisial RA, dan mengirimkan juga surat undangan klarifikasi ke saksi VII, ya, VII. Nah, kendalanya dari kawan-kawan penyelidik bahwa undangan klarifikasi dengan jadwal sudah ditentukan itu belum hadir dan belum hadir sesuai dengan pada tanggal 8 Desember kemarin, ya 8 dan 9 kemarin, baik korban maupun saksi yang lain. Jadi kita tidak lanjut, ya kita akan terus mengirimkan lagi undangan klarifikasi selanjutnya untuk reschedule terhadap para saksi yang perlu kita ambil keterangannya dalam perkara ini. Dan untuk
kabar yang adanya pencabutan laporan? Itu benar sama nggak? IR? IR Yang sebagai pelapor. IR sebagai pelapor. Belum ada. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen